وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ثم قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عباده: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang mulia, muslim yang baik itu adalah muslim yang selalu bertahmid, memuji Allah dan bersyukur atas segala pemeliharaan Allah kepada kita. Kita patut bersyukur kepada Allah karena kita yakin bahwa hanya Allah lah yang memelihara kita. Dan pemeliharaan Allah kepada kita itu tidak bisa kita hitung, apalagi dibayar. Saya ingin tunjukkan kepada kita semua jemaah-jemaah yang mulia satu bentuk pemeliharaan Allah kepada kita. Dari 11.000 liter udara yang kita butuhkan per hari selama 24 jam, itu 20% berupa oksigen. Itu artinya bahwa kita butuh oksigen untuk bisa hidup selama sehari 2.200 liter oksigen. Karena sekali kita bernafas kita membutuhkan 100 ml oksigen. Dan kita bernafas itu 20 kali dalam 1 menit. Harga oksigen di Kalimantan Utara, di Wahidi, di Siloam, Rumah Sakit Muhammadiyah, Unismu, dan di mana-mana rumah sakit, itu harganya Pak 25.000 per liter. Jadi kalau kita bisa kali, andai kata Allah menyuruh membayar itu oksigen untuk bisa kita hidup, nanti Bapak punya uang 55 juta per hari, baru Bapak bisa hidup selama sehari. Aneh tauat aneh tidak mendengar aneh apa oksigen kan nyali di dalam tanah pas putus. Nah, kalau kita jemaah Jumat yang mulia, kita kali lagi 55 juta itu kali 30 hari. Itu artinya jemaah Jumat yang mulia, kita butuh anggaran, andai kata Allah menyuruh membayar itu 1.650 juta baru kita bisa hidup selama sebulan. Jadi kalau umur kita 60 tahun umur dalam palentok datang pada kalau mau, maka anggaran yang harus kita siapkan selama 60 tahun hanya membeli oksigen. Andai kata Allah menyuruh membayar oksigen itu 1.188 miliar. Anggaran yang harus kita siapkan selama 60 tahun hanya untuk membayar oksigen. Nah, tidak mesti bisa pengurunan dalam dunia. Andai kata disuruh bayar itu pasti kita tidak mau. Nah, makanya pantaslah kita berucap alhamdulillah. Itu baru Pak oksigen, belum mata. Kalau kita tanya wah Bapak yang kita semua ini, Pak, ada orang datang kepada kita mau ganti mata kita 4 miliar 2 biji, pasti yakin tidak mau. Tanya apa? Masyarakat Alfa 1,4 miliar tapi buta nih. Kenapa tidak dibayar Pak? Coba Pak. Jadi jemaah Jumat yang mulia, alhamdulillah. Kedua, kita berselawat kepada Rasulullah karena itu perintah Allah. Dan kalau kita berselawat itu bukti cinta kita kepada beliau. Man ahabbani kana ma'a jannah. Siapa yang cinta pada aku, kata Nabi,
maka dia akan bersamaku di dalam surga. Jadi Bapak, mari kita cintai Nabi dan selalu berselawat padanya. Allahumma salli ala Muhammad. Yang ketiga, jemaat-jemaat yang mulia, sebagai prasyarat khutbah kali ini, saya berwasiat untuk diri saya dan kepada kita semua. Mari kita jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali Bapak tinggalkan dunia ini dalam keadaan tidak bertakwa kepada Allah. Karena laknat Allah akan menimpa kita. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar." Situjin-tujinna tau matiya nang pamati ilalang kakafiran. Laknat Allah disumpahi di Allah Ta'ala, wal malaika disumpahi malaikat, wan nas disumpahi disikap Allah ajma'in, disumpahi nasib tau disikap makanuli bakal dapat jari Allah Ta'ala. Kita akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia, dilaknat oleh semua makhluk yang Allah telah ciptakan. Kalau Bapak mati tanpa syahadat, tidak masuk pada bingkai Islam. Bahkan Allah juga menantang kita, jemaat-jemaat yang mulia, di ayat yang lain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufar. Situjin-tujinna tau matiya nang pamati ilalang kakafiran. Tidak tanpa di barang-barang na mati. Palaihum balamin ahadihim. Mana sa tira sekali-kali na ditarime batu di salah serena dikit naningan ni lunar di dahaban. Mana yang budaya nasi papa di mulai na berlari. Sekalipun bapak-bapak punya emas sepuluh langit dan bumi, tapi bapak mati tidak membawa iman, tidak membawa ketakwaan. Ya walau bihi. Kemudian emas yang kita miliki sepuluh langit dan bumi itu kita perhadapkan kepada Allah untuk menebus keingkaran kita. Allah tidak terima emas yang sepuluh langit dan bumi. Jadi Allah Ta'ala batina orang mulai. Yang Allah butuhkan dari kita adalah ketakwaan. Dan salah satu ciri orang bertakwa jemaat-jemaat yang mulia itu kalau dia tak datang salat Jumat tidak tidur, itu ciri orang bertakwa. Tidur. Orang bertakwa apa tidak tidur dengan khutbah? Apa pemain ini tidur? Pak, unannya di dua nih, jadi orang tidur nih. Unang khutbah, jangan tidur. Allah. Pak, orang bertakwa itu dengarkan khutbah. Siapa yang datang ke masjid salat Jumat, dengarkan khutbah dengan baik, salat bersama dengan imam, lalu dia kembali, dosanya diampuni 7 hari yang lalu, ditambah lagi 3 hari berikutnya. Berarti 10 hari. Dia coba. Yesus saya kamu-kamu dan pernah Nabi yang janji tidak apa. Jika pernah caleg, tak apa. Susah nama rumah. Jemaat-jemaat yang mulia, mari kita percaya kepada janji-janji Allah dan janji-janji Rasulullah. Nah, jemaat-jemaat yang mulia, ya, satu ayat yang saya ingin angkat ke Bapak sebelum peristiwa terjadi seperti apa yang dialami oleh keluarga kita di belakang ini, Pak. Mari kita masuk ke dalam Islam itu secara kafah. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 208, kata Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, sikap waktu matapah. Wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil di sini Pak orang beriman. Pak kita ya Pak ya. Yang dipanggil orang beriman. Amanu, sikap waktu matapah. Jadi tidak dikipin ini Petrus, Paulus, Inona, Itohe, Baba, yang dipanggil orang beriman. Udah lupis sini kapal. Kau masuk ke dalam Islam itu secara kapal. Bayang apa itu totalitas. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Dia kau pinawangi yun nasetana. Innahu nasabasitujin antu setana, hu itu damir dari kata setan. Situjin antu setan akan Allah Ta'ala adu mubin, musuh nyata di kaenmu. Jadi musuh kita Bapak itu adalah setan. Jadi jangan kita musuhi tetangga, jangan musuhi ipar, jangan musuhi saudara, jangan musuhi matuanta, jangan musuhi tautuata.
Nah, dan tuh tahu makuan na musuh. Anak tahu sa nangina naraka pagilo. Hingga makuan na sa ilubun na gihimna. Pak, musuh kita setan, bukan mertua, bukan tetangga, bukan kerabat. Musuh kita setan. Jadi kalau mereka musuh. Jadi Pak, Abi ingatkan itu saudara-saudara kita yang memusuhi orang tuanya. Dan ingat Pak, orang yang memusuhi orang tuanya itu durhaka pada orang tua Pak, itu akan terjadi yang namanya hukum karma baginya. Nah, jemaat yang mulia, yang mana itu Islam kafah? Islam kafah itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah orang yang berislam dengan baik itu memiliki akidah yang murni. Dari penyerian dari Allah Ta'ala Pak, tidak nak boleh nak bengkori siang kemusyrikan. Kita harus berakidah murni. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala sekre. Karena kita sekre Pak. Allahus samad. Allah Ta'ala tempat kita bergantung. Ya, jodoh jawab binasa. Nah, yang tahu anak yang tidak. Ya, radhi sahada mingga sana dina karaina. Ya, kari moke, kari bilala, kari manuju, kari lede, kari cakni. Kita sibuknya kari apa ya kita? Pak, Tuhan kita satu. Ya, Allah SWT, Allah tempat bergantung. Di situ kita bergantung. Orang mati, Pak ini mohon maaf, orang mati ini butuh kepada orang hidup, bukan orang hidup yang butuh kepada orang mati. Nah, itu perlu dipahami Pak. Akidah yang murni, orang mati butuh kepada orang hidup. Apa yang dibutuhkan? Allahumma ghafir lahu wa orang ini naik, dibuang. Warhamhu kama sien. Itu yang dibutuhkan dari kita. Karena dia tahu, masya Allah. Karena nyemai kapal karin mau di baru. Woi kata 30 tahun matiin. Karin menuju di bilangan berarti. Seluruh mau mati dan mulai berjaya lagi di sana. Apa? Tolong. Angapa tuh mati kalau pala tidak lele, nada lele lagi tania. Nampak gerangan kabutinya, nampak gerangan songkro, nampak gerangan tumpi-tumpi, nampak jodoh Naga pembangun naik, kalau 10 tahun memang tidak nambah naik, karena memang kembali alat, ya kalorinya mantap. Pak, jadi mohon maaf ini diluruskan Pak, akidah yang baik itu. Jadi orang beriman tidak boleh sembarang dia percaya. Tidak boleh sembarang dipatah-patahkan kemudian tahu beriman. Ketika makan meneh, apapun yang dia katakan, dia jadi patah-patah. Patah-patah ini cicing aku, cicing virus, kotarangi, pulau wajah, pulau dari, pulau toke, pulau basi, pulau dari. Allah, sampai jahit apa? Pokok-pokok, neraka Taiwan, macam-macam. Ini orang tua kita dulu. Dan juga seperti sekarang masih ada. Pak, Islam kapa itu murni akidahnya. Yang kedua Pak, Islam kapa itu adalah memiliki akhlak yang baik. La dina liman akhlak. Tidak ada agama seseorang kalau dia tidak berakhlak. Ampe-ampe pangadapkan, kabit-kabit. Oh nyalakan kabit-kabit. Dari bakal mendengar dia. Oh juga kali musuhnya tidak keras. Islam yang baik itu Bapak, Islam apa dalam memiliki ibadah yang murni. Nah nanti Ramadan ini Pak, kemurnian ibadah kita kalau Bapak tarawih dan berpuasa dan ibadah yang lain. Yang terakhir cuma yang mulia. Yang keempat, Islam apa itu Bapak adalah Islam yang memiliki muamalah yang bagus. Nah ketika kamu apa? Kasih padi sahadana, padi sambayana, batul mutahu buah umrah. Ahlaknya juga bagus, tapi muamalahnya rusak. Yang mana itu rusak? Yang benar disana ngintrat dibayar. Allah rusak. Kuna main ngintrat dekat tiba-tiba ngaruh. Masing-masing ngaruh. Kuna main ditarik, kan bisa dapat ngaruh. Wajib dilalu. Pak, ini akhlak yang rusak. Muamalah yang penting itu Bapak, jadi perlu itu muamalah. Ini yang merusak Islam sekarang. Bagaimana muamalah? Coba yang tak pakai Tangerang, mau apa buka YouTube. Butaran apa Bapak? 30 kilo tamparan dikali, nanti ada yang cini. Butaran, ngapa nak butaran mana? Coba, nampak pada sertifikat hak guna bangunan. Kenapa nanya hak guna bangunan tak tamparan? Dan tidak ada hak guna laut.
dari luar, masya Allah. Coba ya, nih sore ngajar mahasiswa, weh, ajar lagi mahasiswa ya, sulana cara deh. Kau mencetak mahasiswa yang unggul, mahasiswa yang cerdas. Apa nak cetak orang palsu? Nah ajar nak cetak mahasiswa cetak orang palsu. Ini muamalah yang bapak, masya Allah. Bapak-bapak yang kontraktor, mari kerja muamalah yang baik. Dengan respal, itu respal kan, udah suruh Jawa luang 30 kilo, lebar 8 meter, ketebalan 20 cm, dan kurangi 40 cm, dari 10 jadi 7 cm Pak, 3 cm kali 8 kali 30 kilo, ia menjual sepatu hukum. Bagaimana itu mau? Ia menjual sepatu dari pertama pandra, bukan dengan pandra sepatu, karena tolong, kayak tolong untuk pandragi, foto sedang, kalau pintanya bukan dia asal foto sedang. Bapak-bapak yang kepala sekolah mah dicuri bapak muamalah, tapi nggak kertas ah. Nanti lebar ke saya disuruh Pak Inspeksi kepala sekolah. Saya tanya, berapa kertas yang pakai? Nah karena 30.000. Bukan berapa yang kau pakai sesungguhnya? Nah karena 15. 10 tuh 5.000 kan bu. Kertas ah. Dia LPJ 30.000. Sementara yang dia pakai hanya 15. Bagaimana itu? Jadi bohong bapak, muamalah ini yang harus penting kita bapak ini. Jadi makanya itu dalam surah Al-Mutaffifin satu surah sebagai penutup dari khutbah ini Pak. Satu surah berkaitan dengan muamalah. Kata Allah Taala, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang-orang yang curang. Pak siapa saja yang curang? Asbab nuzul ayat ini berkaitan dengan pedagang. Tapi jangan dianggap bahwa ayat ini hanya berlaku bagi pedagang. Ya nak kali Bapak Liburia Pak, bayangkan punah 7051, Pak Liburia Kubani talu, Pak masih ada yang saya tidak Pak itu juga masuk mutaffifin. Tapi jangan kita katakan bahwa hanya yang mutaffifin itu curang. Siapa saja yang tadi kita sebutkan, ya di masa kami tidak ada KPU. Apakah tidak ada KPU yang curang? Dia yang terlibat pastor. Dan lain-lain yang belum tahu masih itu karena KPU yang curang. Punya agama dan tambah suara yang punya lawan dan lawan sama saja Pak. Siapa yang curang dalam kehidupan ini masuk kategori mutaffifin. Termasuk bapak-bapak juga curang kepada istri. Kalau bapak itu ucok buat cakko-cakko. Ya punya ini nasa sekitar, kita punya ini nanti orang ini traktir. Itu curang. Jadi keluarga mulia, sebelum kita menghadapi kematian bapak, mari hidup ini kita masuk pada bingkai Islam yang baik. Kita sadar bahwa bapak perbanyak amal soleh dengan sebanyak-banyak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Pada Pak ya Rabbi dan ayat yang hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha bima ta'malun. Jumat-Jumat yang mulia pada khutbah Jumat yang kedua ini mari kita berdoa bermunajat. Terkhusus sebentar insyaallah kita doakan almarhum ini mudah-mudahan beliau dirahmati Allah. Dan tadi sudah diumumkan untuk kita sebentar sholat jenazah bersama. Mari kita bermunajat berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah merahmati hidup kita selamat dunia selamat mati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka salaman salamun alaikum. Salamun alaikum. Amin. Wa ja'alna fihi wa barakatan fil rizq. Amin. Wa tawbatan qabla al-maut. Wa rahmatan minal maut. Amin. Allahumma khawin alaina bi sakaratil maut wa nadatin minan nas wa tawfiqan bis
اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.